syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan rapat koordinasi terkait persiapan kita permajaan RW ya. RT kapan dan kalau RT? Oh, RT 2028. Iya, jadi persiapan permajaan ketua RW ya. RW dan juga persiapan kita menghadapi Natal dan juga tahun baru. Mungkin nanti dari sisi keamanan Pak Panit bisa menyampaikan terkait keamanan malam Natal dan juga malam tahun baru. Dan juga kalau saya fokusnya sekarang kepada nanti KPKP menyampaikan tanam bawang serentak. Iya. Jadi Bapak-bapak, yang pertama saya dulu dah ya terkait persiapan kita pelaksanaan peremajaan RW di lingkungan Kelurahan Pesanggerahan. Jadi 10 sampai 13 Desember ini sosialisasi persiapan pemilihan ketua RW yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, sekaligus juga di 10 sampai 13 ini pembentukan PPK ya, panitia pemilihan ketua RW. Pelaksananya nanti membentuk tatip pun dari sini ya, dari sini dilihat dari sini. Cuma yang enggak di sini nih yang saya pengen bicarakan juga di kesempatan ini mengenai berapa orangnya per RT yang mau kita bawa ya kan. Kalau di forum musyawarah RW itu kan penduduk dewasa yang ada di kakak begitu ya. Kalau kita ajak semua dia milih ya boleh ya, nggak ada yang larang, boleh gitu ya, boleh, nggak ada yang larang itu karena memang kan penduduk dewasa yang ada di kakaknya kan begitu. Jadi bisa aja kalau dilaksanain kayak pemilu gitu, boleh aja orang forum musyawarah RW ya kan. Ya, saya sih di kesempatan ini nanti kita sepakatin satu RT ini berapa gitu, berapa orang ya. Makanya kudu kesepakatan bareng-bareng biar nantinya sama walaupun sebenarnya nggak digarisin ya, nggak digarisin di pergub ini. Makanya kita kumpul di sini kira-kira yang cocok berapa nih, apa 20 orang satu RT, apa 30 orang ya kan gitu, apa 50 orang. Karena ini kalau kita hitung-hitung begini nanti tergantung kesiapan snack sama itunya ya kan. Iya, saya mau mancing aja. RW 1 kira-kira berapa orang? 7. Udah ada tulisannya soalnya. RW 2 mau berapa? 7 juga? 7. RW 3? RW 3 ini Pak, khusus yang itu per kakak. Jadi satu RW itu ada perwakilannya per kakak Pak. Iya, itu berarti kan yang seperti saya bilang tadi forum musyawarah RW. Iya, karena memang nggak ada ini. Memang tradisi RW 3 sejak 2014 begitu Pak. Waktu yang kemarin nggak ada? Iya, gitu. Karena kan kemarin aklamasi jadi nggak gitu. Oh, kalau ini nggak aklamasi nih. Seandainya ada calon lebih dari satu per kakak perwakilan. Oh gitu, oke. Jadi sebagian besar 7 ya mengikuti juklak yang pemilihan LMK. Ya nggak apa-apa juga. Nah tinggal komposisinya. Ini yang kadang jadi masalah tuh kadang-kadang komposisi 7 orang itu siapa aja. Ya apa boleh nih RT bawa adiknya, empoknya, bininya. Yang penting kan 7 orang ya kan. Apa neneknya, ya kan. Iya kan kagak ngaruh karena kita tahu 7 orang ya. Satu biasanya, sekretaris saudara Iya. tokoh masyarakat 1, tokoh pemuda 1, tokoh agama 1, kader 1. Boleh begitu ya. Karena komposisi ini yang kita khawatir nih, yang komposisi ya. Jangan nanti ada komposisinya yang tadi tuh yang saya bilang bahwa saudara-saudaranya apa neneknya gitu kan, adiknya gitu, itu yang saya khawatir. Jadi komposisinya itu harus semua memenuhi itu. Jadi
nantinya pas udah kelar pemilihan, memang dari unsur kader juga milih, ya, unsur dari tokoh masyarakatnya juga milih, unsur dari tokoh pemudanya juga milih. Jadi enak ya ngomongnya, kan memang kita pilih semua dia, ya memang itu yang kepilih. Jadinya lebih apa ya, lebih kuat ya, lebih kuat. Jangan nanti kalau kita tanya bukan saya yang milih begitu, ya kan, ada bahasa begitu. Padahal memang dia sudah terpilih sebagai ketua RW. Jadi komposisinya 7 orang dengan tadi ya, RT, ketua, sekretaris, bendahara, tokoh agama. Nah, tokoh agama mau gimana ini tokoh agama? Bisa baca bismillah. Ini soalnya kalau tokoh agama iya dah, bagaimana kita tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat juga agak susah nih ya, orang ada bisa aja nih kata saya nih, dia kagak pernah keluar rumah, saya tunjuk aja dia tokoh masyarakat, kata RT bisa. Ini jangan boleh begitu sebenarnya ya. Tokoh masyarakat biasanya tuh dia tuh memang yang sudah ada peran di lingkungan RT tersebut, itu baru namanya tokoh masyarakat. Kalau yang dia kagak tahu muncul ujuk-ujuk ya jangan juga ya. Iya gitu ya, sering berbakti sama lingkungannya. Tokoh pemuda ada pasti ya, dari Karang Taruna bisa ya, dari apa posyandu remaja kali kalau ada yang begitu. Ya, RT pasti karakternya berbeda. Nggak usah harus disebutin RT, sekretaris dan seterusnya, tapi berdasarkan hasil musyawarah di kesepakatan. Ini musyawarah di RT masing-masing maksudnya. Jadi itu kan nanti musyawarah. Tuh. Nah di situ sekalian. Oke, jadi nanti juga saya pengennya gini Pak LMK, boleh ya seperti itu, sah-sah aja ya. Cuman untuk kebersamaan maksud saya di nanti pas rapat di lingkungan masing-masing, komposisi dari kita tuh yang disarankan seperti itu ya. Jadi biar apa namanya nantinya yaitu ya memilih semua dari unsur yang ada di lingkungan kita. Ada keterwakilan masing-masing ya, mengenai rumah tangga masing-masing silakan aja nanti dirapatin lagi, begitu dirapatin di lingkungan masing-masing. Jadi harus ada keseimbangan komposisi masing-masing RT ya yang ada di lingkungan RW ya, nanti ditetapin sama hasil musyawarah itu tuh yang tadi tuh panitia tadi kan dibentuk nanti musyawarah, siapa-siapanya udah kebentuk nanti bikin tatip ya, salah satunya itu nanti yang dimunculkan. Kalau kita bikin bijaksana biar enak semuanya, nggak ada istilah seperti itu. Emang tokoh pemuda mana atuh? Gitu maksud saya. Ini yang seringan begitu nih, anaknya Karang Taruna, babanya RT, emaknya emaknya Jumantik, dia bawa tiga-tiganya. Kalau Jumantik oke lah, memang cuma satu ya. Kalau Jumantik kita masuk akal ya. Kalau kader PKK kan ada di RT situ Manatu juga. Nah iya, maksudnya ini kalau Jumantik doang dia. Kalau dia bawa kader Jumantik emang Manatu satu RT, nggak ada pilihan. Tapi kalau tokoh pemuda, saya yakin di RT itu ada selain keluarganya dia ya, ada yang pemuda juga, bukan dalam satu RT dia doang pemuda sendirian gitu kan. Masa sih tokoh pemuda satu RT cuma satu doang, nggak mungkin ya kan. Itu dipilih deh tuh biar ya mengesampingkan unsur-unsur ya tadi ya, ada ya omongan samping-samping begitulah, dia mah anaknya. RW itu cuma satu, bininya RW doang. Kecuali kalau RW punya bini dua, berarti ada dua. Oke, jadi kelar nih ya terkait Pergub 22 2022. Silakan nanti Pak RW memusyawarahkan ini dengan jajarannya. Nanti kalau ada narasumber yang diundang, insya Allah kita datang. Ya, insya Allah kita datang. Kalau misalkan satu orang diundang yang 5 orang, 5 RW, jadi dikit ya namanya monitor. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, kembali peremajaan RW kita ini dasarnya Pergub 22 tahun 2022. Jadi pada pengurus lingkungan RW setempat masing-masing
berpeganglah pada Pergub 22 tahun 2022 terkait dengan tata cara pemilihan RW-nya. Kemudian terkait dengan syarat-syarat juga ada di pasal 20 di Pergub itu, Pergub 22 itu. Jadi jangan keluar dari Pergub 22 itu. Karena yang menjadi kekuatan hukum dan menjadi pelindung dari PPK RW itu nanti adalah tata tertib itu sendiri. Yang berhak mempunyai hak suara berapa orang per RT, misalnya RT 15, misalnya RT RW 1. RW 1 satu RT berarti 7 orang misalnya. Berarti 7 orang kali 15. Jadi tidak sama seluruh RT. Kemudian terkait dengan tata cara itu dituangkan dalam tatib. Kemudian hak suara pemilih juga di SK-kan oleh RT masing-masing. Jadi dari RT 1 misalkan yang mempunyai hak suara adalah 1 ketua RT, 2 bendahara, sekretaris, 3 bendahara, itu dituangkan dalam SK RT yang sebagai yang mempunyai menunjuk orang yang mempunyai hak suara dalam pemilihan RW tersebut. Itu untuk menjaga teman-teman semua. Kemudian terkait dengan komposisi yang menjadi ketua PPK adalah tokoh masyarakat, bukan pengurus RW. Pengurus RW itu nanti diplot di sekretaris PPK, panitia pemilihan ketua RW-nya. Itu diplot pengurus RW sebagai sekretaris. Untuk menjadi ketuanya adalah dari tokoh masyarakat. Menyangkut dengan tahapan memang kami bikin dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi kalau misalnya nanti malam rata-rata sudah selesai semua terbentuk PPK RW-nya, silakan dikirimkan saja ke kami dalam bentuk PDF yang sudah ditandatangani oleh masing-masing ketua PPK. Dan silakan langsung bekerja PPK-nya, mungkin untuk menentukan data tertib dulu, karena mengingat tanggal 16 sudah masuk sosialisasi ya, pengumuman dan pendaftaran tahap 1. Jadi kita memang agak mepet waktunya. Jadi mohon segera setelah PPK RW terbentuk silakan langsung bekerja. Yang pertama adalah bikin data tertib dulu. Itu. Mungkin itu terkait dengan pemilihan ketua RW tahun 2025-2030 ini. Kemudian mungkin kami menyinggung sedikit terkait dengan meluruskan, karena berkembang di bawah juga ada informasi-informasi yang acuh. Jadi mungkin terkait dengan OP RT dan RW ditegaskan di Keputusan Gubernur Nomor 587 Tahun 2022 bahwa rukun tetangga diberikan sebesar 2 juta per bulan. Kemudian rukun warga diberikan sebesar 2.500.000. Itu pergub yang lagi berlaku sekarang. Terkait dengan adanya suksesi kepemimpinan dengan janji-janji politiknya, kita belum bisa berpegang ke sana karena itu belum berbentuk produk hukum. Jadi kita harus berpegang kepada pergub yang lama. Kemudian uang OP RT dan RW itu untuk disadari bahwa itu untuk operasional RT dan RW, operasional, bukan uang lelah, bukan uang insentif, bukan uang kehormatan, bukan uang saku, bukan gaji atau honorarium atau sejenisnya. Jadi full itu adalah operasional untuk kegiatan-kegiatan pendukung kegiatan RT dan RW di lingkungannya masing-masing. Untuk tahun-tahun sebelumnya, mungkin kami dari Kelurahan Pesanggrahan membantu terkait dengan alur keluar masuknya dana operasional itu. Tapi untuk tahun 2025 sesuai dengan Pergub 587 tahun 2022 ini, pada tahun depan kami akan menerima laporan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun ini dalam bentuk per 6 bulan. Ketua RT dan ketua RW atau ketua RW itu setiap 6 bulan mengadakan pertemuan warga untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan alur keluar masuk penggunaan dana operasional ini. Jadi kami terima laporan 2 kali dalam setahun, itu di bulan Juni dan di bulan Desember, dilengkapi dengan dokumentasi musyawarah warganya.
itu secara teknisnya ya, itu secara aturannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi pertanyaannya? Ya. Cuma tambahan saja. Biasanya pemilihan seperti RW ini dengan suara sama itu disepakati apakah nanti panitia boleh memilih atau bagaimana untuk mencari suara Cukupnya itu kayak gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak RW. Dalam hal terdapat ini pasal 22 ya, silakan dilihat di perputnya masing-masing. Kita sama belajar sebenarnya Pak RW. Jadi sama baca ya. Jadi pasal 22 ini di ayat 4. Dalam hal terdapat 2 atau lebih calon ketua RT atau RW yang mendapatkan jumlah suara sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemilihan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama. Oke, kita ada 3 calon. Yang dua sama suaranya, berarti pemilihan untuk 2 calon yang suara yang sama ini. Ya. Dalam hal poin ayat 5-nya, dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal 22 ya, tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama. Pemilihannya diulang dengan mengikut sertakan panitia pemilihan ketua RW sebagai pemilik hak suara pemilihan RW. Jadi kenapa panitia itu selalu dibikin kayak seperti LMK kemarin 3, ini dibikin ganjil juga ya, biar tidak ada pemilihan terakhir itu tidak ada kesamaan, kecuali yang satu absen gitu. Nah itu makin panjang lagi. Jadi gitu ya. Seperti yang Pak RW saat ini kan timbul dari pemikiran. Nah hal yang timbul dari pemikiran itu dituangkan dalam tatib. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau pemilihan terjadi sama suara, kita mengadakan pemilihan lagi sekali lagi, atau misalnya calonnya cuma 2 nih sama suara, kita ulang lagi pemilihan dengan calon yang sama, atau langsung aja ke panitia tuangkan dalam tatib. Jadi gitu ya. Jadi kekuatan hukum teman-teman PPK ini adalah di tatib nantinya. Tata cara pemilihannya gimana, siapa punya hak suara siapa, tanggal pemilihan kapan, itu nanti dituangkan semua di dalam tatib. Itu kan yang memilih itu sudah terdaftar, kemudian ada yang kemudian pas pembelian sakit seperti itu bisa diganti kan? Pakai surat kuasa. Kalau itu kita mengadop Perda 4 tahun 2024 tentang pemilihan LMK. Itu sebenarnya yang 7 orang itu yang disampaikan Pak Lurah. Sebenarnya Pak Lurah memberikan saran yang memudahkan dalam pelaksanaan pemilihan. Itu sebenarnya mengadop dari Perda 4 2024. Kalau misalnya ketua RT-nya berhalangan hadir pada saat pemilihan, dia harus memberikan surat kuasa ke siapa yang mewakili dia. Itu pun ya seperti Pak Lurah sampaikan tadi bahwa tertulis semua. Ada dokumentasi, ada data tertulis semua. Posisi FKDM sama LMK itu boleh milih apa enggak? Kalau LMK tidak. Kalau LMK sebaiknya kita tidak melibatkan LMK di sana. Kemudian FKDM juga sebaiknya jangan dilibatkan. Karena mereka itu salah satu forum dari kelurahan yang kalau bisa suaranya jangan dimasukkan di sana. Lingkup kelurahan itu. Pemilihan ini maksud saya apa harus netral atau? Harus netral. Jadi FKDM Ilham mana? Jadi untuk FKDM Bang Ilham diingatkan kepada teman-teman FKDM semua untuk netral. Yang penting tadi ya pemilihan RW jangan nanti memecah belah RW. Yang penting itu ya dalam forum itu boleh kayak begitu. Kelar dari situ ya jangan ambil begitu ya. Yang pilihan beda-beda ya biasa. Khawatir itu loh ya. Jadi misalkan ada kubu RT ya, ada yang 3, ada yang 2 gitu ya. Nanti kalau pemilihan ini tetap begitu ya, jangan sampai ya. Jadi ini pecah pas pemilihan ada tadi tuh ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah ini pas sudah kelar pemilihan ini jadi 1 gitu. Itu bahaya nih, tetap aja nih. Jadi mingguan ini ada kegiatan ini nggak datang, mingguan ini nggak datang. Jadi
jadi pemilihan udah benar-benar pemisahan benar-benar, jadi begitu adalah cuma pemilihan ketua RW ya. Jadi tolong ini dipahami kita semua, pemilihan RW ini kompetisi yang saat itu saja ya. Setelah itu selesai kembali menjadi satu, karena nggak ada RW 1,5, nggak ada RW 2,5, ada RW 2 separuh ya kan, RW 3 separuh, nggak ada, yang ada kan RW 3 ya, yang ada cuma RW 4. Jadi nggak ada separuh, nggak ada amin, RW 4 min, RW 3 min, nggak ada begitu, yang ada RW 3. Jadi setelah pemilihan semua kembali seperti semula, semuanya menjadi satu, membahu bekerjasama untuk sama-sama memajukan lingkungan RW masing-masing. Ya, untuk kesiapan dari Polsek mungkin sama dengan Ibu Babinsa. Ya, untuk tahapan-tahapan sudah mulai untuk persiapan pengamanan. Ya, namun demikian ya nanti untuk pilihan RT dan RW yang mau izin semuanya, ya kalau bisa usahakan minimalisir, jangan sampai ada sikut-sikutan, karena kita semua kan tujuannya untuk kebaikan warga kita semua. Tujuannya jadi seorang pemimpin adalah untuk keamanan dan untuk kenyamanan warga sekitar. Apabila nanti dalam pilihan RT atau RW koordinasi dengan Pak Agus, ya namun kalau seandainya Pak Agus itu pas tidak hadir, mungkin ada kegiatan lain, bisa langsung nanti telepon ke Polsek atau rekan-rekan kita. Ya bila perlu kalau butuh kehadiran nanti ya koordinasi Pak Agus lah, Pak Lurah nanti perlu kehadiran. Itu yang pertama. Ya lanjut untuk yang kedua, ya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya lanjut untuk para RT Pak RW yang mau bantuannya untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Ya mudah-mudahan kita semua diusahakan, ya mudah-mudahan lah aman, kondusif. Ya terutama tahun baru biasa anak-anak muda, ya terutama daerah sini nih malam minggu aja, tapi sekarang alhamdulillah kurang, kadang-kadang dulu banyak kuda-kuda, sekarang kadang-kadang jam 12 jam 1 kurang, ya namun demikian kuburan jadi sasaran sekarang ini, kadang-kadang masih ada 1-2 kan. Pak, jangan kayak baru, aman. Agak sering gitu tembung. Yang penting itu aja. Tahun baru yang minta untuk yang terutama RT RW yang pegang Dano, ya pantauannya lah, nanti kita bersama-sama, intinya untuk keamanan kita bersama ya, menjaga kita semua lah supaya aman. Ya lanjut untuk yang ketiga, yang nanti untuk rencana bikin pospam itu di Jalan M Saidi, biasa di gedung di situ ya, kemungkinan mulai sekitar tanggal 20, kalau enggak 18 sudah mulai persiapan, karena hitungannya kita sama min 7 dengan plus 7 hari raya. Ya lanjut, yang mau izin semua rekan-rekan RT RW ya, Pak Lurah, pejabat teras, ya mau izin kalau ada kesempatan ya kita kerjasama lah untuk pengamanan. Tapi insya Allah kalau lihat situasinya aman, kondusif. Ya namun demikian, namanya hari waktu kan kita tidak tahu. Kalau saya sih hanya monitoring ya Pak, tidak mendukung sana sini. Tapi mungkin kalau saya nyalonkan bisa nggak Pak? Iya. Ya, saya hanya monitoring nanti sama rekan saya Bimas sama FKDM juga. Insya Allah kami monitoring. Terus untuk masalah selanjutnya yang sekarang ini marak ya Pak, hujan ini musim 5 tahunan. Mungkin kalau udah mendengar BMKG
Kepala BMKG kan menyampaikan hujan akan curah hujan tinggi sekitar tanggal 20 Desember. Nah, itu diperkirakan musim 5 tahunan jatuh pada tanggal itu dan diperkirakan sampai tanggal 2 Januari. Jadi saya mohon mulai ya bersih-bersih selokan apabila kotor, terus pohon-pohon yang tinggi mohon kita saling koordinasi aja Pak. Mohon izin kemarin, izin Pak RT 1 kemarin kita terpaksa memanggil yang Piko yang tumotong atas itu di Jalan Apel sudah sebagian kepotong, tinggal yang di depan ujung aja yang belum. Jadi alhamdulillah kemarin sebagian sudah terpotong karena pohon paling tinggi itu belum bisa terpotong Pak. Untuk wilayah lain saya mohon koordinasinya apabila itu ada pohon tumbang atau banjir mohon saling menginfokan, jangan hanya diem kayak kemarin. Jujur aja Bu, saya pas banjir di wilayah mungkin yang sering di wilayah RT 8 RW 2 itu paling cepat kebanjiran. Kita mau ke sana pun kadang susah ya Pak Lurah ya. Nah, di situ karena jalur selokannya macet juga ya Pak. Karena temukan sama dari Bintaro. Itu hanya mengingatkan ya Pak untuk banjir, untuk apa ini musim 5 tahunan sekali lagi saya ingatkan. Mari kita sama-sama Pak menjaga. Apalagi ini DPD ya Pak. Yang kita was-was DPD. Jangan sampai kelurahan kita tercatat lagi DPD-nya. Ini sekarang kita yang terakhir ya Pak Lurah. Nah, moga-moga itu terus sampai nanti selesai. Itu DPD rawan Pak. Mohon izin sekali lagi saya hanya bukan tentara ini bukan, tapi DPD itu lebih ganas. Tentara aja meninggal karena DPD. Kalah kita. Kita kalah sama DPD. Nyamuk Pak. Tentara kalah sama nyamuk coba. Padahal punya panser. Nah, jadi ayo kita jaga bersama-sama kesehatan lingkungan, kesehatan semuanya untuk kesehatan masyarakat kita juga. Semoga di tahun 2025 nanti akan lebih baik, semuanya lebih kompak, memajukan Kelurahan Pesanggerahan ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bisa. Saya juga akan membuat sebuah tantangan bagi RW yang terpilih yang baru. Ya, kita banyak kampung-kampung kita yang memang rawan bencana. Kita juga banyak masukan dari warga yang kadang kena bencana, kena bakaran, kena banjir, arsip-arsipnya hilang. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, ini nanti tantangan sebuah pengurus RW yang baru. Kita akan bentuk kampung-kampung arsip di lokasi-lokasi RT kita yang rawan bencana. Ya, nanti kita akan buat sebuah aplikasinya yang memang nanti juga ini arahnya akan dilombakan di tingkat kota. Kita bentuk yang namanya kampung arsip, ya, kampung arsip. Karena itu banyak tadi laporan-laporan tentang arsip-arsipnya yang hilang. Di tantangan terbaru nih RW 1, RT 1, RT 2, ya RT 15. RT berapa lagi dia? Sini mah nggak tahu parah sini mah ya. 7 ya. Ini nanti kita di RT yang rawan bencana ini kita bentuk yang namanya kampung arsip, ya, minimal banget arsip kependudukan ataupun arsip keluarganya nanti bisa di cover di kepengurusan RT biar kalau hilang punya arsip ada di RT masing-masing. Nah, ini sekarang ada dari teman samping nih Bu Kasatpol KPKP Kecamatan yang ingin menyampaikan program doang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah mau menyampaikan info dari KPKP bahwa kita akan mengadakan lomba tanam bawang merah serentak. Mungkin dengan wali kota ya Pak Ibu, dengan Ibu Wali Kota. Nanti yang akan dilombakan itu PKK dengan warga yang mempunyai lahan. Yang sudah masuk ke saya itu dari RW 8 sama RW 1 ya Pak. RW 1 di kebun PPSU itu, RW 8 di rumah Mangkut, sedangkan
sedangkan di RW 3 saya sudah daftar, ternyata tidak ada airnya Pak. Pak RW mana Pak RW 3? Enggak Pak, itu nggak ada airnya Pak. Padahal situ sudah saya kasih saprodia Pak ya, sama produksi semuanya. Ininya sudah saya kasih tanamannya. Tapi kasihan Pak, airnya yang nggak ada. Tapi sedang saya usulkan, mudah-mudahan ya Pak ya, tambahan itu kita dari SA dan dinas kita. Sekarang yang mungkin Pak RW atau Pak RT yang punya lahan masih bisa kita data untuk ikut lomba Pak, lomba tanam bawang merah. Tapi lahannya kalau bisa kena matahari ya Pak, soalnya matahari adanya akan gagal. Ini masih ada kesempatan untuk ikut lomba. Kira-kira ada yang punya lahan ya Pak? RW 5 tuh, RW 5. Anu ya Pak? Boleh tuh, ikutin aja Armanut. Izin Bu nanti kami sampaikan ke Pak Siapa Pak Budi ya. Lahan memang ada sebelumnya mungkin beberapa bulan yang lalu. Kita kan sering juga ngadain pertanian atau pertahanan Pak. Iya kemarin itu Pak udah pernah panen kan Pak di RW 5. Nanti kami sampaikan lah. Oh ya, nanti ke Pak Budi ya Pak RW ya. Sekedar informasi bagi Bapak-Bapak LMK dan PPBC LMK kemarin, kita dapat jadwal pelantikan LMK itu tanggal 24 Desember. Terkait dengan juknisnya, kita masih menunggu rapat dari tingkat kota dan beberapa kecamatan. Mungkin pelantikannya nanti di tingkat kecamatan perwakilan, tapi di tingkat lurah juga kita rencanakan bikin. Mungkin di ruang pola saja Pak Lurah terkait dengan pelantikan LMK. Kemudian buat Pak Kanit, Pak Babinsa terkait dengan menghadapi Nataru, kemungkinan tanggal 24 malam kita mengadakan apel kesiapsiagaan Bu nanti Pak Kanit. Kemudian tanggal 31 malam kita juga apel, kemudian kita monitoring, kita mengikuti jadwalnya Pak Camat. Kalau memang Pak Camat memonitoring wilayah kita, nanti kita step di titik rawan di wilayah kita masing-masing saja, terutama di titik-titik gereja-gereja yang ada di luar pesantren. Begitu sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar buat LMK tanggal 24 Desember, insya Allah jam 9. Tempatnya sih kayaknya di Trisakti. Ya, nanti Pak LMK pakai delman katanya. Di tempatnya Trisakti, ya tadi sudah disepakati tempat Trisakti. Yang mudah-mudahan sih nggak perwakilan lagi ya. Kalau dulu karena pandemi kali ya, 2021 masih pandemi, itu keterwakilan. Kalau besok mudah-mudahan langsung di sana semua. Jadi saya akhiri ya kegiatan di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kelapa, buah pepaya, same-same ada di balai. Kalau ente warga Jakarta, pasti balik kemari aja. Walaupun Jakarta penuh sesak warganya, macet gimane-mane, banjirnya nggak kemana. Tetapi Jakarta masih banyak bagusnya. Mau cari yang mana, semua bisa didapat ente. Buah kelapa, buah pepaya, same-same ada di balai. Kalau ente warga Jakarta, pasti balik kemari aja.